teror maut mengintai peradaban manusia. Dan menyesal mereka ketakutan dengan dasar dan alasan yang keliru. Saudara, harian Kompas, Tempo, Manado Post, dan koran-koran lain tidak berhak untuk menentukan akhir bumi ini, apalagi paranormal siapapun itu. Tapi sesungguhnya dunia akan berakhir atau tidak ada di mana? Alkitab. Angkat tangan saudara yang bawa Alkitab, yang bawa Alkitab. Luar biasa. Bawa gadget HP yang ada Alkitab juga, buka saudara, dan kita akan lihat bagaimana kebenaran firman ini. Adakah memang tempat yang aman di dunia ini? Kalau melihat fakta-fakta itu yang menakutkan, ada enggak tempat yang aman? Satu hal yang pasti saudara, dunia ini bukanlah rumah kita yang abadi. Amin saudara. Menyesal sekali kalau saudara satu kali lewat di kuburan, lalu orang tulis tempat peristirahatan abadi atau yang terakhir. Ketahuan saudara enggak baca Alkitab. Ketahuan enggak baca Alkitab. Tapi kalau dia baca, dia tahu maut itu tidur sementara. Tidur sementara. Makanya saudara, berapa banyak yang pengen tinggal di situasi yang seperti ini. Saudara bisa lihat di slide, mau ndak kita hidup lebih lama lagi di dunia yang modelnya begini. Tuh, lihat orang tinggal haga-haga begitu, ada yang sudah apa? Tewas, meninggal, dorang kurang haga karena apa? So hari-hari dorang lihat hal seperti ini. Musibah demi musibah terjadi saudara. Mau di Indonesia, mau di Sulawesi Utara, di provinsi tetangga, di mana saja kita sudah semakin akrab dengan ini. Dan saudara, kalau kita lebih lama lagi tinggal di dunia ini, maka dunia akan penuh dengan orang-orang yang apa? Stres, dengar-dengar tanah goyang, stres, takut-takut tsunami. Tuh, ada yang frustrasi, ada yang soni mau kawin, ada yang so pulang soni mau sekolah. Karena katanya apa? So mau kiamat. Banyak hal yang terjadi. Manusia jadi depresi. Tapi saudara, puji Tuhan, malam ini Alkitab menjadi sumber pengharapan kita. Amin saudara. Lebih kuat. Amin saudara. Alkitab sumber pengharapan kita, bukan informasi media. Bukan informasi media, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi di dunia tanpa memberitahukannya itu melalui nabi-nabinya. Kalau begitu saudara, kalau Alkitab adalah harapan kita, kesusahan apapun yang saudara alami, penderitaan apapun yang kita tanggung saudara, masalah apapun yang kita hadapi, pegang tangan Yesus. Amin saudara. Raih tangan Yesus apapun persoalan hidup kita, karena dia lebih besar dari masalah kita. Amin saudara. Roma 8 ayat 18 berkata begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya saudara, kalau toh di dunia ini kita masih menderita, masih ada sakit penyakit, persoalan hidup yang tidak dapat diselesaikan, ada kematian, banyak air mata. Tapi saudara, kalau tiba waktunya dan tiket tetap di tangan saudara, berarti saudara, Paulus katakan dalam buku Roma 8 ayat 14, kebahagiaan yang kita akan rasakan, kemuliaan yang kita akan rasakan tidak sebanding dengan apa? Penderitaan. Kedatangan Kristus kedua kali akan menjadi satu-satunya kekuatan dan
pengharapan umat Allah. Kenapa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah apa? Pengharapan. Kenapa? Karena memang Paulus tulis di Filipi 3 ayat 20, memang bukan di sini torang petampa. Saudara bisa baca? Torang petampa bukan di dunia ini, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam mana? Di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai apa? Juru selamat. Amin, saudara. Amin. Kewarganegara kita di sini bukan biar saudara so pegang KTP seumur hidup dari Modomang, kecamatan apa? Dumoga Timur. So seumur hidup, saya punya KTP sudah seumur hidup. Enggak, saudara. KTP itu tidak akan berhak menahan saudara di dalam dunia ini. Kalau saudara mau memberitakan pekabaran ini dan menerima pekabaran ini dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tapi saudara, di mana-mana banyak pekabaran. Di mana-mana KKR kiri kanan. Di mana-mana ada. Hadirilah kebaktian kebuahan rohani, mujizat penyembuhan dan lain sebagainya. Saudara, banyak, tapi ingat, saya cuma mau pesan malam ini, saudara. Saya punya beban kalau tidak akan sampaikan malam ini. Saudara, jangan tertipu. Saudara jangan tertipu. Tapi Bapak, dorang pakai pekabaran, pakai Alkitab no. Tak ada lihat sendiri. Dorang lagi gunakan apa? Ayat-ayat Alkitab. Saudara, sebentar kita akan dapati bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah seperti apa yang dinyatakan Alkitab. Kita akan dapatkan sebentar, saudara. Yang jelas, jangan cepat percaya. Jangan tertipu. Jangan sampai kita membeli tamasya, tiket tamasya bersama Yesus melalui apa? Calo, saudara. Aduh, calo. Saudara titip barang, bilang beli ori kamari-kamari KW3. Torang sobas tu iman KW3 kemarin. Jangan beli di calo, saudara. Dan ingat, di samping jangan pakai calo, tempat penjualan tiket tamasya bersama Yesus tidak bisa KKN. Tidak bisa KKN. Ketua Conference Manado dan Provinsi Maluku tidak boleh beli akang for ibu. Bagaimana pendeta? Tidak bisa. Udah karena orang sayang sekali orang pe anak, kita mau beli akang tiket for kita pe anak. For kita pe mai Tuhan, tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Dan malam ini, saudara, malam ini malam terakhir, saya rindu saudara-saudara akan mendapatkan informasi resmi dan akurat bagaimana cara memesan tiketnya. Kalau saudara pesan kamar, saudara mesti reservasi kamar hotel atau tiket reservasi, tiket pesawat. Di sini saudara akan dapatkan sebenarnya cara mendapatkan itu bagaimana. Dan malam ini saudara dan saya akan mendapatkan kepastian, konfirmasi apakah kita sudah benar-benar memiliki satu kursi dalam tiket, dalam tamasya bersama dengan Yesus yang akan melintasi apa, saudara? Bukit-bukit di dunia ini. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Saya pingin tahu lagi. Jangan sampai semua habis lalu kita kena tipu juga. Kok banyak orang kau tidak pegang tiket. Siapa yang dengan iman lambaikan tangan bahwa saudara mau mendapatkan tiket dari Yesus Kristus. Lambaikan tangan, saudara. Katakan dalam hati, saudara, Roh Kudus, Yesus yang kucintai, biarlah tiket saya tetap ada di tangan saya. Dan malam ini, saudara, saudara dan saya akan memperoleh kepastian bahwa apakah kita berhak dapat satu seat atau satu tempat duduk dalam jamuan kasih bersama dengan siapa? Yesus. Di mana, saudara? Di surga.
Malam ini kita akan tahu. Dan satu hal lagi saudara. Satu hal lagi. Malam ini saudara dan saya akan mendapatkan informasi resmi dan akurat tentang cara mengisi formulir permohonan untuk dapat satu kafling. Bukan di Gria Paniki Indah. Bukan. Bukan cuma di mana? Di Citraland. Bukan. Tapi di dunia baru nanti, saudara akan lihat apakah saudara berhak dapat pesan satu kafling di sana. Dan kita akan bertamasya bersama Yesus. Cuma sayang dan sangat disayangkan saudara, saya juga mesti berterus terang kepada saudara malam ini. Pekabaran malam ini, informasi yang saya akan bawa malam ini saudara, tidak berlaku bagi dorang yang selalu sayang dorang pebudel di Modomang. Kalau dorang sudah lalu sayang, yang dorang pepong kelapa, sawah, lubang-lubang ditambang. Kalau saudara terlalu sayang itu, saudara nyana guna ini firman malam ini. Kalau saudara di Imandi juga lebih sayang orang pebudel, apalagi dengar-dengar mama dan papa so bahagi, toh sodapa. Kalau orang lebih sayang itu, kasihan. Nggak ada guna ini tiket di tangan saudara. Di Tambundang sama, masuatkan saudara-saudara, sama. Kalau juga orang terlalu sayang, orang pebudel, pewarisan, di kobong, di rumah, di kinta, di desa kita, kelurahan kita, nggak akan bermanfaat malam ini. Dan yang lain-lain, Dumoga, Uuan, Mogoyunggung, Ibu Lian, Mopuya, banyak sekali. Saudara, makanya hati-hati jangan sotah lalu tagate dengan apa? Budel di dunia. Kong saudara lewat tiket tamasya bersama dengan Yesus. Lewat tiket tamasya bersama Yesus. Dan bagi kita yang sangat merindukan hari Maranatha itu. Dan bagi kita yang sudah kenyang dengan masa pergolakan fisik maupun rohani, saudara-saudara. Ini yang saya mau sampaikan. Dapat dengar di belakang? Angkat tangan di belakang dan di luar. Bisa kedengaran suara saya? Lambaikan tangan kalau begitu saudara. Firman malam ini so musi dengar baik-baik. Lingalingan leos sapa pataturu ni firman saudara-saudara. Jangan ketekokong. Firman so begitu jelas, kong masih lagi tawar-tawar. Nanti orang lihat sebentar, bagaimana dia itu orang tahu banyak alasan. Dan bagi kita saudara, yang sudah rindu ingin melihat wajahnya Opak No, bagaimana model Opak No pe wajah itu Musa pemuka model bagaimana Kang? Saudara, malam ini lakukan persiapan untuk itu. Adakah tamu dari Manado yang tiba untuk menyanyi? Sebelum kita akan beberkan persiapan yang kita akan lakukan saat ini. Apa persiapan yang harus kita lakukan kalau begitu agar bisa ikut rombongan tamasya bersama Yesus? Ada informasi panitia? Kalau ada? Oke, on the way. Silakan. Diundang dengan kasih, jauh-jauh datang dari Manado, yaitu pria Advent Kota Manado akan membawakan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Disilakan. Yesus sudah banyak
Kami akan membawakan dalam bahasa Inggris yang menceritakan apabila kita tidak takut bahaya karena Tuhan selalu menyertai kita. Seperti Daniel, dia selalu berdoa 3 kali dalam satu hari. Inilah kisah yang dalam bahasa Inggris. Walking down the lonesome road, when the Spirit spoken to me, and it filled my heart with joy, joy, joy. One day, as I was walking down the lonesome road, saying, once I've been escaped, hallelujah, Lord, in my Savior's care. Let me tell you now, once I've been escaped, oh, Jesus got His arms around me. Now He will touch again the heart. For on today, good man, prayed 3 times a day. When the angel voiced the window, Lord, to hear what he had to say. Now Daniel, he was a good man, prayed 3 times a day, saying, God should take I am in His care. Once I've been escaped, hallelujah, Lord, in my Savior's care. Once I've been escaped, oh, Jesus got His arms all around me. Now He will touch again the heart. For once I've been escaped, hallelujah, Lord, in my Savior's care. Once I've been escaped, oh, Jesus got His arms all around me. Now He will touch again the heart. For Saudara, tentunya atas nama panitia pelaksanaan pekan pesta iman tamasya bersama dengan Yesus yang diprakarsai oleh daerah Bolang Mongondo, Kecamatan Modoinding dan Provinsi Gorontalo, di bawah komandannya Bapak Pendeta Nofri Kaumpungan. Mohon maaf Pak, izin
saya mewakili dari mimbar untuk menyampaikan. Kalau cuma lisan gampang, jadi kita bisa wakili. Terima kasih untuk kehadiran dari perkumpulan pria Advent Kota Manado. Dan luar biasa telah membawakan 2 buah lagu berturut-turut. Saya lihat, terima kasih kehadiran ketua umumnya Bapak Yani Lukas. Mungkin diwakili Pak, biar daerah ini bisa melihat Bapak yang ada di depan untuk berdiri sebentar. Ya, ini ketua umumnya. Terima kasih untuk lagu dan support yang diberikan kepada kami. Saudara, kita lanjutkan. Kalau benar saudara mau bertamasya dengan Yesus, dan kalau benar tiket tamasya itu masih di tangan saudara, pastikan persiapan saudara terjaga supaya di daftar nama, di list yang mau berangkat, tuh nama belum dicoret, belum di write off. Takutnya hari pertama dia dapat, hari kedua hilang DP nama. Dan mudah-mudahan hilang hari pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam dapat lagi. Puji Tuhan, kita berdoa banyak. Dan persiapan itu sesungguhnya yang kita akan bahas ada di mana? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang saudara bawa. Firman Tuhan milik saudara di rumah. Firman Tuhan yang bukan milik gereja Masehi Advent hari ke-7. Mungkin begitu Pak Nofri ya? Bukan. Alkitab atau firman Tuhan ini bukan milik salah satu denominasi Kristen. Bukan. Jadi enggak boleh ada yang bilang begini, oh iya itu versi dorang pe Alkitab. Mart orang punya lain bro, lain tamang. Beda. Saudara, apa benar begitu? Torang buka sama-sama. Satu kali, saudara, Yesus pernah berkata di akhir khotbahnya di atas bukit, yang dicatat di dalam Matius 7 ayat berapa? 21 sampai dengan 23. Di situ ada templakan keras, sekaligus jaminan bahwa kita layak masuk dalam rombongan besar itu. Saudara buka, boleh baca di sini, boleh buka di Alkitab, mudah-mudahan lampunya bisa membantu. Matius 7 ayat 21 sampai 23 ada amaran di situ. Tapi saudara, orang enggak usah baca dari ayat 21. Sekali-sekali taking genius, baca dari belakang. Bukan DP huruf tak putar, tapi DP air start dari ayat berapa? 23. Baru ayat 22 dan ayat 21. Saya lebih suka jangan dari 21. Langsung dari 23 dulu untuk orang maju-maju. Apa ditulis di sana? Saudara bisa baca di slide atau buka Alkitab saudara. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa dorang Kang? Siapa yang Yesus mau bidik? Siapa yang diincar oleh Yesus sehingga dia perlu berterus terang? Lalu Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Saudara, so di muka pintu, so lama ada antri, so pegang-pegang tiket, kata menurut dia, so ada dapat tiket, pas antri-antri, sampai di muka bus, pesawat atau apa itu, tiba-tiba Yesus bilang apa? My friend, sorry tamang, kita nyandak kanal pangana. Aku tidak mengenal engkau. Cuma sampai di situ saudara. Apa sekali kesiang nih orang, soe sekali dia. Yesus bikin takits di muka pintu. Kong dia bilang lagi apa? Cepat pergi. Jangan batahang di sini. Enyahlah daripadaku. Siapa dorang kata? Pembuat kejahatan.
Nah, saudara, nggak usah angkat tangan ya. Siapa di sini mengaku penjahat? Jangan angkat tangan, kung polsek dapat lihat. Bahaya lah jadi cerita lain. Siapa yang mau disebut penjahat? Kita pasti tidak mau. Loh? Tiap hari Sabat, tiap hari Minggu, kumpulan kolom, Dorcas, BWA, macam-macam. Hadir lebih dulu, Alkitab, roh nubuat, lengkap. Kon Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. So dapat, so kasih kids bilang tidak kenal. Kong Yesus bilang apa lagi? Cepat keluar dari sini, hai kamu pembuat kejahatan. Oh, lolos pendeta Rantung. Karena DPCV tidak pernah ditahan di polsek. DPCV tidak pernah berurusan dengan hukum. Bersih, berarti orang boleh sapu-sapu dada. Karena apa? Siapa penjahat? Ini pemkhotbah lagi, ini terlalu lebay. Terlalu lebay. Tuh, siapa lagi kok tuh penjahat? Ada so penjahat yang berani datang kau dengar Alkitab? Pasti udah bilang lagi, oh enggak mungkin dah. Kalau so datang malam ini mau menyanyi, dengar firman, pasti dia punya etiket yang baik, bukan penjahat. Tapi saudara, sorry to say, maaf, Alkitab bilang lain no. Definisi Alkitab tentang penjahat ternyata dialamatkan ke siapa saudara? Orang maju satu langkah. Tadi 23, maju ke 22. Siapa dorang? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Siapa dorang saudara? Siapa dorang saudara? Uja bikin KKR. Dia itu pemimpin umat. Tiap Sabat dia seminar tentang nubuatan. Dorang itu. Makanya dia komplain, Tuhan, jangan begitu kuat. Kayak apa kita dang? Memangnya ini kita model penjahat? Sampai Tuhan address ke saya, hei penjahat, keluar. Kita ini Tuhan, tiap Sabat, kurang tuh pendeta jahaga falsu kita nak bahas seminar. Kalau pendeta los, waduh, tiap Sabat nubuatan. Kong lain lebat ria dari DP belakang. Kami juga, Tuhan Yesus, mengusir setan demi namamu. Oh, berarti bukan orang sambarang. Bukan orang yang di dalam penjara berarti ini. Bukan penjahat kriminal berarti ini. Siapa orang itu penjahat? Ja bawa nubuatan Alkitab. Ja usir setan demi nama Tuhan Yesus. Demi darah Yesus. Enyahlah. Oh, dia selalu pakai. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara, tidak sambarang pendeta Dian ya. Orang bisa dapat karunia untuk membuat mujizat. Tidak sambarang. Terima kasih pendeta dan Ibu Dian. Waktu kami datang, kita cek dari belakang sampai muka. Pendeta Dian dan Ibu. Nyandak dapat, tapi puji Tuhan. Akhirnya baku dapat atas jasa pendeta Novri Kampungan Ketua Daerah. Terima kasih. Siapa tuh penjahat saudara? Hari-hari bekeng nubuatan, pimpin ibadah. Pimpin ibadah. Ja usir setan pakai nama Yesus dan darah Yesus. Dorang ja bekeng mujizat. Ini orang sangir bilang barenek gampang ini no. Siapa kong Yesus kategorikan dorang apa? Penjahat kalau kriterianya begitu. Kalau mau lihat orang PCV pasti 1/24 jam ada di tempat-tempat ibadah di komunitas Kristen. Ada. Siapa sampai begitu saudara? Yesus terang-terangan no. Dorang so komplain, tetapi Yesus bilang apa? Sorry, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian apa? Pembuat kejahatan. Saudara, boleh kita tambah sedikit dengan kita bahasa?
Berarti ada yang pimpin-pimpin ibadah, mari Yesus bilang apa? Penjahat. Ada yang tiap cerita Yesus penama 1000 kali dia sebut. Mari Yesus bilang apa? Putar balik, penjahat. Ada yang selalu melakukan hal-hal yang mulia sampai mujizat. Mari Yesus bilang, pergi ke sana. Penjahat. Kenapa sampai begitu? Jawabannya ada di ayat 21. Ayat 21 bilang begini saudara. Jadi tadi dari 23 DP main point. Toh? Fonisnya eksekusi di 23. Kong dorang bela diri pakai pengacara Pak Yani. Pengacara yang terkenal lagi. Bawa di hadapan Yesus untuk bela diri. Tapi di ayat 21. Yesus bilang dengan nada yang lantang. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan apa? Masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ini Tuhan cari hal komang. Ini Tuhan baru ingat, baru demo 4 November, mau suka jadi kedua. Seolah-olah kerja ini, ketua jemaat 30 tahun ini Tuhan. Evangelis ini Tuhan. Pendeta ini Tuhan. Kita bikin KKR di mana-mana. Kong Tuhan bilang penjahat. Tapi Tuhan bilang, sorry. Biar ngana bataria tiap hari Tuhan, Tuhan. Nyanda. Dorang mulai tunduk dengan kepala. Kong dalam hati yang Yesus bisa baca. Kong nggak ada guna dan orang pimpin-pimpin ibadah. Kong kita ini penatua, kita ini ketua jemaat supaya lama nggak ada guna dan. Kong ingat Yesus tuluskan. Tapi siapapun saudara, walaupun saudara tidak ada jabatan di gereja, saudara tidak ada pangkat di militer, tidak ada posisi yang luar biasa di pemerintahan, tapi kalau orang bikin apa yang Tuhan kehendaki, maka Bapa di surga akan terima orang. Amin saudara. Tidak jaminan. Gagal rupa kita, tuh Alkitab, kong bataria tiap malam semalam ke 6. Malam kalau kita bikin jujur apa yang Tuhan tidak kehendaki, Tuhan akan bilang apa? Penjahat. Penjahat. Ini Tuhan nak main-main. Kalau begitu, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendak? Jang torang tapalisi, so antri lama-lama, kau dapat usir Tuhan. Itu bagaimana? Yesus tahu. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi bergejolak di dalam hati. Yesus tahu itu. Kong, saudara. Firman Tuhan bilang begini, 1. Kalau saudara mau memastikan tiket di tangan saudara karena saudara melakukan kehendak Tuhan, bukan cuma asal-asal ibadah menyanyi pakai nama Tuhan. Mar Tuhan bilang penjahat, supaya clear malam ini saudara, supaya jelas malam ini, kita pinjam kisah dalam buku Kejadian pasal 4. Apa sebenarnya itu Tuhan mau? Kejadian pasal 4 ini berbicara tentang siapa? 2 kakak beradik. Siapa nama mereka? Esau dan kuat-kuat. Esau dan Kain dan Habel. Kita kira Esau dan Yakub. Kain dan Habel. Kung bagaimana? Ada kasus apa don 2? Saudara lihat. Saudara lihat. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada siapa? Tuhan. Dia menghadap siapa saudara? Tuhan. Tangan kosong? Enggak. Dia bawa apa? Persembahan. Korban persembahan. Siapa bilang Kain tidak beribadah? Ada. Dia beribadah pada siapa? Dewa-dewa? Ke gunung batu? Pong-pong besar? Enggak. Jelas Alkitab bilang dia membawa persembahan kepada Tuhan. Itu Kain. Kong
Saudara lihat ayat 4. DPAD Habel juga, apa dia bilang? Membawa persembahan korban. Tapi dari mana? Dari anak sulung kambing domba, dari lemak-lemaknya. Orang berhenti sampai di sini, saudara. Supaya saudara pulang plong, nyandak ketakutan dengan tuh ancaman Matius 7 ayat 23. Orang baku atur baik sekarang ini. Orang baku atur damai sekarang ini. Supelala tiap malam, ujang lengkali, tuh cuma bagantong tuh lain, tuh solala kasih yang ada atur tuh makang, go ini lagi, saudara. Setakut-takut yang pria Advent pulang, oh doh tuh beri saudari kalamaring dulu ada sisi panas. Jadi jangan pulang kasihan, jangan pulang. Supaya clear malam ini saudara-saudara pulang. Di antara dorang dua, siapa yang menyembah Tuhan? Kuat-kuat saudara. Di antara dorang dua, siapa yang menyembah Tuhan? Siapa? Habel dan Kain. Dua-dua saudara. Martu satu pak Tuhan, tu satu pas apa? Hah? Tu saya, oh dua-dua. Oh, saya gampang. Dua-dua pak Tuhan. Artinya saudara kita mau terus terang malam ini. Dua-dua ada masuk gereja, saudara. Ada masuk gereja ada orang. Kain dan Habel mempersembahkan korban juga buat Tuhan. Kain Habel sama-sama masuk gereja. Bawa persembahan. Kong kita dapat ingat tuh orang yang bilang begini. Segala rupa ada orang. Sederhana. DP gampang begini. Yang penting orang ibadah Pak Tuhan. Itu. Tuh. Tuhan kan tetap satu. Biar jatuh gereja beda-beda. Yang penting apa? Alamatnya sama. Saudara, saya nak mau minta angkat tangan. Tapi kalau saudara juga pernah orang kasih doktrin begitu, nggak usah pusing. Kita sama-sama sembah Tuhan. Kita sama-sama ada di gereja, berdoa, bawa persembahan. Jadi nggak perlu mulia-lia lagi itu Alkitab. Ya saudara, pikir baik-baik malam ini jangan tiket angus. Tiket angus. Habel bawa persembahan Pak Tuhan. Kain bawa persembahan. Artinya dua-dua ada masuk gereja saudara. Dua-dua setia di gereja saudara. Tapi dapat baca saudara? Apa Tuhan bilang? Maka Tuhan mengindahkan siapa? Habel dan korban persembahannya itu. Tuhan tunggu Tuhan. Tunggu ya. Konfirmasi dulu. Yang bawa KKR ini malam konfirmasi dulu. Sama-sama sembah Tuhan. Sama-sama bawa persembahan pas apa? Tuhan. Sama-sama ada masuk. Ini notu Tuhan pe kelemahan. Pilih-pilih kasih. Saudara berani bilang begitu? Orang sepakat apa tuh ada Alkitab ada bilang? Iko. Jangan pakai logika saudara. Jangan terlalu banyak alasan. Yang jelas Habel Tuhan terima. Kong tu satu dang. Tu kakak ayat 5 dia bilang apa? Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Saudara, malam ini saudara, koreksi ulang orang bicara berpikir dan hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara dengar bahwa enggak masalah hari apa, enggak masalah gereja mana, yang penting bersembahkan kepada Tuhan, itu sudah cukup. Saudara, kita takut kelar KKR kuntuan bataria dari langit, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, masalah ini sama-sama sembah Tuhan. Kalau begitu, saudara, itu berarti ibadah jangan yang penting so ibadah. Jangan. Ya, yang penting so masuk gereja. Tuh, gagal le baju baru le. Tuh, batik-batik begini biar kredit mar. Gagah.
Urusan KW1, KW2 itu urusan lain. Tapi yang penting kita di gereja. Yang penting kuat ada masuk gereja. Saudara, punya pandangan begitu ini malam, bertobat saudara. Kalau nyanda, Yesus akan bataria apa? Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. No, tunggu. Kalau begitu, siapa so ibadah, kong Tuhan lagi, sebut nama Tuhan, bikin mujizat, kong siapa Tuhan kategorikan penjahat? Saudara, Markus 7 ayat 7. Alkitab saudara sama dengan saya? Sama saudara? Sama. Coba orang buka Markus 7 ayat 7. Ini lagu Manado top sekali ini, Percuma mereka beribadah kepadaku, bawa persembahan rupa kain, percuma. Sebut-sebut nama Tuhan, percuma. Pemimpin gereja, percuma. Paling rajin di gereja, percuma. Oh, kenapa percuma? Mau jurang sama tu dunia? Enggak, dengar dulu. Percuma orang ibadah kalau ajaran yang mereka ajarkan adalah, nah ini persoalannya saudara. Torang berdoa sebut nama Tuhan mujizat, mar kalau yang torang bekeng perintah manusia, bukan Alkitab yang bilang, saudara hati-hati kita disebut kelompok-kelompok penjahat. Jelas di Alkitab so bilang. Coba saudara, saya punya tips malam ini. Saudara bisa buka itu di 1 Samuel 15. Saya suka mau perkuat ini argumen ini dengan 1 Samuel 15. Jadi saudara, ulang. Lepas di dalam orang pemikiran, tuh pendapat apa tadi? Yang penting so ibadah. Yang penting orang udah masuk gereja betul atau enggak? Ada ibadah betul atau enggak? Persembahan yang Tuhan suruh betul orang ada bekeng atau enggak? Malam pertama, kalau orang nyanda dengar-dengaran, maka Tuhan bilang apa? Percuma. Kalian semua adalah apa? Penjahat. Mari kita lihat saudara. Tuhan pernah perintahkan melalui nabinya supaya Raja Saul pimpin pasukan lalu tumpas orang Amalek. Karena mereka katanya apa? Kenapa sampai Amalek dihukum? Karena mereka menghalang-halangi orang Israel. Karena mereka menghalang-halangi orang Israel. Kong, saudara, waktu Samuel melakukan sidak, apa ini sidak ya? Inspeksi mendadak, cek di lapangan, observasi di lapangan, didapati terjadi pelanggaran terhadap SK yang dikeluarkan. Konsideran sejelas, klausa-klausa sejelas, ternyata dorong bikin beda. Melanggar SOP. Melanggar SOP. Siapa? Ada masalah apa? Waktu Saul langsung bilang, Nabi terima kasih. Kong bagaimana Saul? Beres Pak. Siap. Seperti yang engkau katakan, sudah kulaku. Dia belum beri kelar bicara. Sudah apa dengar ada apa? Ada kambing mengembi atau domba. Padahal Tuhan ada perintah apa? Musnahkan semua. Musnahkan semua. Makanya waktu disidak, dia dikategorikan oleh KPK, oleh badan pengawas, dan oleh instansi yang terkait. Ini penyimpangan. Ini pelanggaran terhadap SOP. Siapa? Kau dengar Saul bilang, ayat 15. Jawab Saul, begini, torang kuat memang jujur. Kita semua mengaku judang sekarang. Kita ada melanggar, mar cuma satu. Tulah yang lain kita ada bekeng. Ada 7 perintah, ada 10 perintah. Cuma satu kok. Masa lagi nabinya baku mengerti.
Nyabaku mengerti, cuma satu yang ada tapalisi. Saul bilang, semuanya itu, kong siapa dengan abekeng Saul? Nyandak kok begini. Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab siapa katanya? Rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang apa? Terbaik saudara, nggak main-main. Yang dorang mau kasih Tuhan itu yang the best, yang terbaik. Mereka persembahkan korban kepada Tuhan. Martulaing putus, tulaing torang karabas, nggak ada sisa. Cuma kok tuh fresco ini. Cuma tuh dapat lihat, bagus ini no sebenarnya. Saudara, muncul lagi faktor manusia. Alkitab kok so jelas ada bilang, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Masih lagi pakai tol banyak alasan-alasan. Saul pemodel. Karena faktor apa katanya? Ini kok faktor manusia, bukan Alkitab ndak jelas. Bukan KKR ndak jelas. Saudara jangan cari-cari alasan. Kalau begitu apa dang? Bagaimana kok Tuhan perintah A, dia bikin apa? B, serta cek siapa? Kan tapi mama le begitu. Kan tapi opa le kok. Memang kita lahir so di situ. Jadi ikut oma de opa de mama biar melanggar Alkitab. Bukan begitu no, cuma berdalih saudara. Tuhan perintah A, dia bikin B. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Karena saudara dulu tapi nenek moyang memang berbakti di situ. Jadi sebagai anak yang setia, keturunan yang setia, kita mesti ikut. Saudara ikut tuh adat, kong saudara kecewakan Tuhan. Ini DP cerita mati. Adat istiadat, Markus 7 ayat 8 bilang yang orang pakai. Ayat 9 lebih tegas Yesus bilang, sungguh pandai kamu mengesampingkan apa? Perintah Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat memelihara adat istiadat. Saudara, malam ini kalau saudara mau bertahan ikut itu, saudara pulang sampai rumah, kong Roh Kudus bisik, penjahat silakan masuk. Saudara, besok malam enggak ada. Ini malam saudara mesti putuskan. Saudara di kelompok penjahat atau kelompok dengar-dengaran Tuhan Yesus. Amin saudara. Siapa yang berani angkat tangan saudara? Kita mau dengar-dengaran Tuhan Yesus. Lambaikan tangan saudara. Ada yang sotako. Ada yang senima. Oh semua angkat tangan. Salah perkiraan kita. Terima kasih. Dengar-dengaran berarti karena kenapa orang dengar-dengaran? Karena orang sayang Tuhan. Kenapa orang sayang Tuhan Yesus? Yesus bilang apa? Kalau sayang apa? Menurut Joko. Menurut. Lalu saudara, Tuhan terpaksa vonis itu Saul. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan daripada mendengar suara Tuhan? Saudara, di sini DP cerita saudara, orang tidak boleh sogok ke Tuhan. Kira untuk Tuhan, cuma satu kok kita pelanggar. Nanti kau mang tak kasih persembahan banyak Tuhan, semua panen. Saudara, tidak ada cerita itu. Tidak ada. Sungguh mendengarkan lebih baik daripada apa? Kurban sembelihan. Dengar-dengaran, orang sudah sepakati dari awal itu. Dengar-dengaran. Kong terpaksa dengan sangat menyesal. Nabi bilang Pak Samuel apa? Karena engkau telah menolak firman Tuhan, karena nganani mau dengar Roh Kudus so bicara so ana malam, tetap kumabal, ketekokong, nyana mau badengar, maka ia telah menolak engkau sebagai apa? Raja. Saudara, kita berhak untuk mendapatkan mahkota di sorga, bukan cuma raja yang fana di dunia. Hati-hati yang Tuhan tolak. Makanya saudara, hati-hati dengan orang talol banyak apa? Talol banyak dalih. So terang benderang kok di Alkitab. Ada yang kurang jelas. Di sini ada yang pakai bahasa Ibrani. Enggak toh?
Yunani, enggak, bahasa Indonesia. Kalau nak mengerti literatur zaman baru pakai apa? Bahasa Indonesia sehari-hari lebih mengerti. Mar, terlalu banyak alasan. Terlalu banyak, akhirnya Saul berkata pada Samuel, oke dang, vonis, oke. Vonis kita terima. Aku telah berdosa. Mengaku juga dia. Karena Nabi so apa? So bagi langsung di ulu hati. Aku telah berdosa. Sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Mar. Ini loh tuh manusia. Mar. Kita kok ada backing? Kita semuanya semua backing. Apa Tuhan dah bilang? Persis seperti Nabi dah bilang. Mar. Tapi anggota jemaat banyak. Kita di kampung, bersaudara semua. Bersaudara semua. Ya Pak Marli. Di mana-mana. Satu kampung siapa nak kenal. Nah itu no DP masalah. Karena kita kok takut pada orang no. Jadi Pak Pendeta, ke pendeta jemaat, ke pendeta yang lain, boleh baku tawar. Boleh kok baku mengerti akang. Ini saudara. Dia bilang apa? Enggak, soalnya kok ini bukan kita. Jujur, belah tapi hati. Tuh. Sampai subuh-subuh belah tapi hati. Ini kok rakyat yang desak-desak pak kita. Oh kita takut. Banyak orang Nabi no. Banyak orang. Satu kampung baru kita yang mau ikut Tuhan berfirman. Tadi ada yang Bapak bilang di kampung itu cuma apa? Cuma dia sendirian. Saya sudah bilang ke saudara malam pertama. Abraham Lincoln bilang apa? One plus God is majority. Biar orang cuma sendiri pertahankan iman. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, orang mayoritas. Amin saudara. Karena takut dang. Iyo. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Nabi bilang, dengar. Ini ada cerita itu. Kita nak mau dengar. Karena anak nolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menolak engkau. Enyahlah daripadaku hai pembuat kejahatan. Mau lari di mana le? Mau pakai alasan apa le? Belum terlalu jelas atau DP Alkitab huruf kecil. Mesti pakai kaca pembesar. Tidak perlu saudara, kaca pembesar yang paling top Roh Kudus. Amin saudara. Berdoa ku minta tuntunan. Matius 10:28 dia katakan jangan kamu takut kepada mereka yang dapat apa? Membunuh tubuh. Tapi yang tidak berkuasa membunuh apa? Jiwa. Tuhan bilang itu. Berbahagialah saudara yang akhirnya DP ketakutan malam ini hilang. Karena apa? Tuhan bilang takut pak Tuhan. Bukan pak orang kampung. Bukan pak keluarga. Bukan pak anak seperti ada yang bilang tadi malam. Takut pak Tuhan Jo. Kalau takut pak Tuhan beres. Mar dasar manusia. Nggak mau berhenti dia. Nggak berhenti. Dia tambah lagi. Tapi begini kata Saul. Ya memang sih. Kita so berdosa. Tuh, so melanggar. Karena ikut-ikut orang tua. Ikut-ikut warisan. Tuh. Tapi kok begini Nabi. Kita ini kan raja. Kita kan ini sangadi. Kita kan ini PNS eselon 2 lagi. Tuh, baru diangkat lagi. Tuh, masa nggak boko mengerti. Tuh, kita ini direktur utama. Semua orang tahu. Kalau boleh, dia bilang boko aktor pas Pak Nabi. Apa dia bilang? Tetapi aku telah berdosa kepadamu. Tapi apa katanya? Tunjukkanlah rasa hormatmu kepadaku. Sekarang di depan mana? Saudara ini tuh manusia. So mengaku kalah. Sudah paloku dia keliru. Ada belajar tuh Alkitab. Masih apa? Gengsi. Masih gengsi. Tuhan, iyo. Pendeta, begitu Mar. Boleh enggak? Kita semua baptis Jo. Mar, boleh sekali-sekali tapi bahoba di habis. Enggak kasih kelar Jo sekolah sahabat kok kita pilih di lubang labu-rabu. Cuma mau cek dom tuh tromol ada jalan bagus tuh enggak. Tuh. Saudara, takut harga diri jatuh. Membuat kita disebut penjahat dan tiket angus.
Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, apa kata Tuhan? Anak manusia pun, Yesus yang kita sembah, yang jadi pusat pembicaraan kita, dia akan pimpin tamasya. Dia tidak akan malu mengaku kita. Kalau kita tidak malu-malu mengaku malam ini. Karena ingat saudara, walaupun saudara sudah terlalu lama ada tak salah sadiki kuti ada bat, ada iko ini, tapi Tuhan juga tidak mau kita apa? Kehilangan status kita. Tuhan tidak mau. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan gengsi. Mar kalau orang tetap keras kepala, kalau tetap keras kepala, semua tutu ini malam saudara. Kong saudara belum berani karena gengsi, karena takut dan lain sebagainya. Kembali Matius 7:23, dia akan usir torang. Saya harus bicara jujur ini. Mohon maaf saudara, mohon maaf. Alkitab yang bilang torang ini penjahat. Biar hari-hari ibadah marnyanda iko betul. Kita sudah bahas beberapa waktu lalu, karena kalau melanggar satu sama dengan apa? Melanggar semua. Melanggar semua. Tuhan sudah bilang ke tuh. Makanya tidak setiap orang yang berseru-seru pada Tuhan akan apa? Masuk. Tapi hanya mereka yang apa? Melakukan kehendak Tuhan. Terakhir. Mana yang disebut kehendak Tuhan? Nah, sebelum pulang, mesti clear ini toh pendeta. Mesti clear. Loh kalau begitu, dari selama dia jadi penatua, ketua jemaat, mar dapat usir, nutu mana dang supaya orang tidak ditolak. Matius 3 ayat 14 berkata, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Tuhan, aku yang perlu engkau baptis, dan engkau yang datang kepadaku, mesti kita. Dialog ini antara Yohanes Pembaptis dengan siapa? Dengan Yesus. Ternyata saudara, supaya orang tidak mau disebut penjahat, tadi malam saya bilang apa? Ingatlah dan apa? Kuduskan hari Sabat. Biar Tuhan yang perintah, yang baking itu tumbuh-tumbuhan, semua boleh makan. Tidak ada pengecualian. Biar Tuhan yang ciptakan semua itu binatang, gate semua. Tidak. Kok malam ini Yohanes bilang, Tuhan, kita yang mesti dibaptis. Lalu Yesus jawab, katanya kepadanya, biarlah hari itu terjadi, karena apa? Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi kehendak Allah. Saudara, somanganto, lambaikan tangan saudara, kalau Roh Kudus masih bekerja di dalam hati kita. Sudah tinggal 1-2 menit, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Saudara, kalau saudara mengaku saya telah melakukan kehendak Tuhan, Yesus bilang apa? Baptis. Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anak yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin saudara. Yesus, ini bukan Yesus yang bilang, ini siapa? Jangan saya keliru. Tuhan Allah bilang pas apa? Pak Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang bilang, inilah anakku yang kukasihi. Saudara, malam ini saudara, kalau saudara punya ketakutan, mau jujur di dalam hati, ini mau Yesus sebut penjahat. Kalau saudara mau jujur, Alkitab ini sudah terang benerang dari malam ke malam. Kung Alkitab bilang kalau sayang Pak Yesus mesti apa? Dengar-dengaran. Dengar-dengaran. Makan yang Tuhan apa? Suruh makan. Dari mana? Dari Alkitab. Jangan dengar pemimpin agama. Yesus ada sapu pada orang waktu di zaman Yesus. Yang berhak menentukan persyaratan itu siapa? Firman Tuhan. Kon Tuhan bilang, malam ini engkau harus dibaptis. Siapa?
Siapa mesti dibaptis? Aku harus menerima baptisan, dan betapa susahnya hatiku sebelum itu berlangsung. Ini pengakuan dari buku Lukas. Saudara, kalau ndak mau pulang, kong bete, kong resah, kong ndak mau tak tidur, tuh firman tetap terus mengiang-ngiang di telinga. Saudara, nyatakan malam ini bahwa saudara mengasihi Yesus dengan berdiri di tempat duduk. Saya rindu kita putuskan malam ini, karena ini dalam malam terakhir. Kita sampaikan kepada seluruh penduduk sorga bahwa saya mengasihi Yesus. Kalau benar saudara mengasihi Yesus, kita berdiri sama-sama di tempat duduk. Nyatakan itu kepada surga. Biarlah malaikat Tuhan catat semua yang telah berdiri dan yang melakukan kehendaknya. Tapi saudara, Tuhan bilang, kalau cuma mengaku sayang, marendak bekeng, masuatkan, utewaya, nyak jadi. Tuhan akan tegur orang. Makanya saudara, atas nama otoritas Roh Kudus dan jaminan firman Tuhan saudara, kalau saudara tidak mau mendustai kata hati, karena saya yakin dengan iman Roh Kudus ada di dalam bangsal ini, saudara maju ke depan bagi saudara yang telah memutuskan untuk menerima Yesus di dalam baptisan besok hari di Hotel Sultan Raja. Oh, dengar lagunya saudara. Kita nyanyikan setengah hati sementara mereka berjalan. Tolong pendeta-pendeta, tua-tua jemaat, tolong giring, tolong temani, jadilah imam kepada mereka. Sementara saya mengundang seluruh officer dan departemen, pendeta Ronald Rantung, pendeta Woi dari Manado, ada pendeta lain yang sudah diurapi untuk datang ke depan. Pendeta-pendeta yang lain tolong dampingi mereka. Bawa saya masuk sana. Oh, saudara luar biasa. Terima kasih saudara. Bukan saya yang panggil saudara, tapi kita tidak boleh berdusta dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Oh Yerusalem, kita nyanyikan setengah suara mendampingi mereka yang akan dibaptis besok. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Saudara-saudara, teman-teman pendeta dan pelayan Tuhan, coba saudara perhatikan di bangku-bangku, jangan ada yang sementara bergumul dan butuh kekuatan dari kita. Dampingi mereka dan ajak mereka untuk membuat keputusan malam ini. Di luar maupun di samping ini, kalau ada, mari. Saudara, pekabaran malam ini tidak akan diulang lagi besok malam. Kita sudah tahu apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Dia telah mati untuk dosa-dosa kita, dan sekarang Dia akan bawa kita masuk ke Yerusalem baru. Sekali lagi kita nyanyikan setengah hati sambil berdoa. Yerusalem, kota Tuhan, seandainya di tempat duduk ini atau di perkampungan di sekitar bangsal KKR ini ada umat Tuhan yang sedang bergumul, Tuhan, dampingi dia dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dengan penuh keberanian Tuhan, giring dia ke kolam baptisan. Karena gengsi, karena takut keluarga, takut anak, takut saudara, ternyata membuat kita akan hangus di ketamasa kepada Tuhan. Kita akan ditolak jadi anak Tuhan. Dan ternyata kalau kita tetap keras kepala saudara, maka Tuhan
tidak akan menghitung kita sebagai pewaris kerjaan sekolah. Dan Tuhan berterus terang, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Panggilan saya masih buka sedikit. Adakah saudara-saudara yang masih bergumul? Tolong anggota jemaat perhatikan. Mereka butuh kekuatan. Mereka butuh pendamping. Kita dulu juga begitu. Malu, takut untuk terima Tuhan. Maka kita perlu sahabat yang menguatkan. Adakah saudara yang masih mau maju? Atau kalah, terima kasih. Kalau ada yang berinisiatif untuk mencari, masih adakah di antara yang duduk yang rindu untuk menerima baptisan sebagai syarat ikut tamasya bersama Yesus? Malam ini saudara, Tuhan Yesus memanggil saudara-saudara. Malam ini Tuhan Yesus memanggil saudara. Terima kasih. Dan saudara yang berdiri di tempat duduk, kalau saudara adalah anggota jemaat, buat komitmen baru. Jangan terlalu banyak dalih alasan kalau di pekerjaan Tuhan. Jangan terlalu banyak berdalih karena ada pegang jabatan di gereja. Kong torang rasa seenaknya kita buat apa yang Tuhan tidak kehendaki. Malam ini kesempatan bagi kita semua. Yang hadir malam ini, berapa ribu pun yang hadir malam ini, gunakan kesempatan ini untuk kita buat komitmen yang baru. Dalam doa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Malam ini kami meyakini Roh Kudus yang Yesus telah kirim, yang belum diangkat dari dunia ini, sedang menuntun, membisik, memberikan kepada kami pengertian yang dalam tentang firman Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini firman yang disampaikan dari malam ke malam, kami melihat pekerjaan Roh Kudus yang ajaib, luar biasa. Malam ini ada umat Tuhan yang mendengar pekabaran firman-Mu. Semua ini terjadi oleh karena Roh Kudus yang kami percaya, yang sedang menuntun kami. Pada saudara-saudara kami yang dalam kebimbangan, malam ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan menolong mereka besok hari, keputusan mereka untuk bersama-sama dengan mereka yang sudah berdiri mengambil keputusan malam ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa dan memohon kepadamu, Yesus, yang sudah mengirim Roh Kudus yang kami percaya. Terima kasih, terima kasih. Malam ini Engkau sudah berkati umat Tuhan bersama hamba-hamba Tuhan.